Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi dari mata kuliah dasar psikoterapi yang paling berkesan bagi saya adalah pengantar psikoterapi Adlerian. Inti dari materi ini adalah pemahaman bahwa manusia merupakan makhluk yang utuh dan terintegrasi, di mana setiap perilaku kita pasti memiliki maksud dan tujuan. Adlerian memandang bahwa manusia selalu didorong oleh perasaan inferior atau lemah yang kemudian memotivasi kita untuk berjuang mencapai superioritas atau kesuksesan. Selain itu, teori ini menyoroti bagaimana dinamika keluarga, terutama urutan kelahiran, sangat mempengaruhi interpretasi kita terhadap pengalaman hidup. Materi ini saya pilih karena materi ini sangat bermakna secara personal pada diri saya pribadi, karena seolah-olah menjelaskan fase kehidupan saya secara akurat, di mana sebagai anak tengah dengan jarak usia hanya sekitar 1-2 tahun dari kakak dan adik, saya merasa saya sangat merepresentasikan profil Middlebrooks dalam teori Adlerian, di mana saya dituntut menjadi adaptable dan people pleasure. Di keluarga, kakak saya biasanya mendapat limpahan tanggung jawab yang lebih banyak daripada saya karena saya rasa ia lebih dipercaya, sementara di sisi lain, adik saya mendapat curahan perhatian yang lebih banyak juga daripada saya. Nah, yang mana hal itu membuat saya merasa posisi saya di keluarga ini hanyalah sebagai pengisi kekosongan, yang mana hal itu memicu perasaan inferior dan saya merasa kurang berguna di dalam diri saya. Dan untuk mengatasi rasa inferioritas tersebut dan mencapai superioritas, tanpa sadar saya menjadi suka memberontak dan melakukan kenakalan demi mendapat perhatian dari orang sekitar. Dari hal tersebut, ide terapan spesifik yang akan saya lakukan untuk membawa perubahan positif dalam hidup saya adalah melakukan proses reedukasi diri atau fase keempat dalam proses terapeutik Adlerian. Saya akan mengubah gaya hidup dan motivasi saya yang keliru dalam mencari perhatian. Alih-alih berkompensasi lewat sikap memberontak, saya akan berjuang mencapai makna diri secara positif dengan cara yang pertama, mengambil inisiatif tanggung jawab secara mandiri di rumah tanpa harus menunggu instruksi, dan yang kedua, secara proaktif mengambil peran sebagai penengah atau peacemaker yang memediasi dinamika antara kakak dan adik dan keluarga keseluruhan. Dengan demikian, dorongan untuk mendapat perhatian tidak lagi saya salurkan lewat kenakalan, melainkan lewat peran positif yang bermanfaat bagi keluarga. Yang mana langkah tersebut sangat sejalan dengan konsep social interest atau minat sosial dalam Adlerian, di mana kesehatan mental yang sejati akan tercapai ketika kita memiliki kepedulian dan kapasitas untuk berkontribusi bagi orang lain. Memasuki segmen yang kedua, saya akan membacakan puisi yang saya buat dengan judul Poros Penyeimbang, yang mana puisi ini sangat berkaitan dengan materi psikoterapi Adlerian yang sudah saya bahas sebelumnya, dan bait-bait di dalamnya merepresentasikan perjalanan psikologi saya sebagai anak tengah, dimulai dari perasaan inferior ketika saya merasa terabaikan, fase berontak sebagai bentuk kompensasi ketika saya mencari perhatian, hingga akhirnya saya menemukan superioritas yang positif dan menyadari peran saya sebagai penengah atau peacemaker di dalam keluarga. Akan saya bacakan sekarang. Poros penyeimbang. Di antara dua masa aku berdiri, bukan yang pertama memikul beban, bukan pula yang bungsu dalam buayan. Terkadang ruang di tengah ini terasa sunyi, seolah wujudku sekedar pelengkap jalan. Maka ku nyalakan riuh dalam kelam, mencari tatap yang luput terbagi, sebuah berontak yang kucipta dari diam, hanya agar hadirku tak lagi sepi. Namun kini ku ubah arah kemudi, memaknai diri bukan merusak, melainkan memberi arti. Aku adalah poros yang merekat renggang, sang penengah peredam bimbang, bukan sekedar pengisi kekosongan, melainkan jembatan yang membentang tegak. Kemudian untuk segmen terakhir atau yang ketiga, saya akan mengaitkan materi psikoterapi Adlerian dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDG. Secara spesifiknya saya memilih SDG nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera atau Good Health and Well-being. Konsep psikoterapi Adlerian memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan ini di Indonesia yang dapat dilihat melalui 3 level. Level yang pertama, di tingkat individu. Penerapan teori Adlerian membantu individu, khususnya remaja atau kaum muda di Indonesia, untuk menjaga kesehatan mentalnya dengan cara mengatasi perasaan inferior yang berujung pada perilaku destruktif atau kenakalan remaja. Dengan cara apa? Dengan cara menemukan social interest atau minat sosial. Individu diharapkan dapat mencapai kesejahteraan psikologis yang mandiri. Kemudian di level yang kedua, di tingkat komunitas, keluarga adalah unit komunitas terkecil di masyarakat. Prinsip Adlerian sangat aplikatif dalam edukasi orang tua atau konseling keluarga.
Dengan memahami dinamika keluarga dan urutan kelahiran, masyarakat kita dapat membangun lingkungan keluarga yang lebih suportif, mengurangi konflik antar anggota keluarga, dan mencegah bibit-bibit masalah mental sejak dari rumah. Kemudian yang ketiga, di tingkat kebijakan, pendekatan Adlerian yang berfokus pada edukasi dan reorientasi ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan kesehatan nasional di Indonesia. Misalnya, pemerintah melalui puskesmas atau sekolah dapat mewajibkan program psikoedukasi parenting berbasis Adlerian bagi para orang tua atau para calon orang tua. Kebijakan promotif dan preventif semacam ini akan secara masif menekan angka kenakalan remaja dan gangguan mental di Indonesia yang sejalan dengan pencapaian SDG nomor 3. Karena pada akhirnya, masyarakat yang tangguh dan sehat secara psikologis selalu berawal dari unit keluarga yang sehat pula. Sekian refleksi personal dari saya mengenai dasar psikoterapi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.